Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya mau membagikan renungan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dengan judul Allah memberi yang baik. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih tiada henti-hentinya atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, karena itu kami butuh pertolongan Roh Kudus, agar setiap renungan yang kami dengar saat ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Surat Yakobus pasal pertama ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Saudara-saudaraku, surat Yakobus ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus, dan ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan, yaitu 12 suku Israel yang hidup di luar dari bangsa Israel, namun mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tujuan Yakobus adalah untuk mengingatkan, untuk menegur, bahkan untuk mendidik 12 suku di perantauan agar mereka hidup, walaupun mereka hidup di luar dari bangsa Israel, mereka hidup di luar dari kebudayaan Israel, mereka hidup di luar dari kebiasaan-kebiasaan Israel. Tetapi Yakobus mau mengingatkan mereka supaya kehidupan mereka, walaupun mereka berada di perantauan, mereka tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat 16 yang kita baca tadi dikatakan oleh Yakobus bahwa jangan sesat. Jangan sesat bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani mi plamaste, yang artinya lebih kepada jangan tertipu atau jangan salah paham. Jadi hal pertama dari renungan firman Tuhan saat ini, surat Yakobus ini mengajarkan atau menasihatkan, mengingatkan kepada 12 suku di perantauan itu, dimanapun mereka berada, yang hidup di luar dari bangsa Israel, agar mereka jangan tertipu, jangan salah paham, sehingga mereka dapat tersesat atau menjadi sesat. Surat Yakobus ini pun saat ini ditujukan kepada Anda dan saya, agar dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang studi, ketika kita sedang bergaul, ketika kita sedang berkumpul dalam keluarga, ketika kita sedang beribadah, atau ketika kita sedang berolahraga, dimanapun kita berada, kita harus ingat, kita jangan sampai tertipu, kita jangan sampai salah paham dengan segala sesuatu yang dapat menyesatkan kita. Ayat 17 dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pada saat itu Yakobus mengingatkan kepada 12 suku di perantauan agar mereka
jangan tertipu, jangan salah paham, jangan sampai mereka tersesat atau menjadi penyesat. Dan firman Tuhan ini juga menegur dan mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, agar kita juga jangan sampai tertipu, jangan sampai kita salah paham sehingga dapat membuat kita tersesat. Dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Yakobus mau mengingatkan kepada 12 suku itu bahwa apa yang mereka terima itu semua berasal dari Yesus. Itu semua berasal dari Bapa segala terang. Apa yang mereka terima di luar Israel itu, semua yang baik, anugerah yang sempurna, itu bukan dari usaha mereka, bukan dari hasil penyembahan mereka kepada dewa-dewa, bukan hasil nenek moyang mereka di tempat mereka berada, atau bukan karena tanah yang subur di mana mereka berada, tetapi apa yang mereka peroleh yang baik, anugerah yang sempurna, itu hanya berasal dari Yesus Kristus, dari Bapa segala terang. Dan itu yang Tuhan mau ingatkan kepada Anda dan saya, menjadi renungan hari ini, agar kita tidak tersesat, kita jangan tertipu dan salah paham. Anugerah yang kita terima, segala yang baik yang kita terima, bukan karena kekuatan kita, bukan dari nenek moyang kita karena kita keturunan A, keturunan B, atau karena dewa-dewa yang ada di sekitar kita, atau karena keberuntungan, atau karena kepintaran kita, atau karena keahlian kita. Tetapi firman Tuhan hari ini menjadi renungan bagi Anda dan kembali mengingatkan kepada Anda, apa yang baik, anugerah yang sempurna hanya berasal dari Yesus Kristus. Yesuslah yang memberikan kepada Anda dan saya, bukan yang lain. Ayat 17 kita baca lebih lanjut. Di situ dikatakan, Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Paulus tidak iseng untuk menulis kata-kata ini, kalimat ini, bahwa setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa yang dimaksud dengan segala terang yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran? Di sini Yakobus mau menekankan bahwa anugerah yang baik dan segala yang baik yang kita terima saat itu kepada 12 suku yang di perantauan, Yakobus mau mengingatkan bahwa segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu hanya diberikan oleh Bapa, yaitu Yesus Kristus kepada mereka, dan yang memberikan itu adalah Bapa segala terang yang padanya tidak ada pertukaran atau bayangan pertukaran. Maksudnya adalah, kata aslinya yang dimaksud adalah soal yang terjadi secara alami. Ia bukan terang yang seperti matahari yang ketika sore hari redup, atau seperti bulan yang pada malam hari bersinar terang, tetapi sebaliknya pada siang hari kita tidak dapat melihat di mana keberadaan bintang itu dan bulan itu. Tetapi Bapa segala terang ini, Ia yang mempunyai terang yang abadi, Ia mempunyai terang yang kekal, yang tidak dapat redup. Bapa segala terang yang mampu dan yang sekarang sedang menerangi kehidupan Anda dan sekarang. Itulah yang memberikan anugerah yang baik, anugerah yang sempurna dalam kehidupan Anda, bukan yang lain. Hal berikutnya di ayat 18 dari renungan firman Tuhan ini, Yakobus berkata, menulis surat kepada
12 suku di perantauan. Dikatakan atas kehendaknya sendiri ia menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus menjelaskan lagi di ayat 18 ini bahwa Bapa segala terang itu, Bapa yang tidak bisa redup cahayanya itu, Ia yang terang abadi itu, atas kehendaknya sendiri, atas kemauan sendiri, atas inisiatifnya sendiri, bukan dari hasil perbuatan kita, bukan karena hasil sogok kita, bukan karena hasil menjilat kita, tetapi inisiatif sendiri karena kasihnya, sehingga ia bukan hanya memberikan yang baik, anugerah yang sempurna, tetapi dikatakan supaya pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Terjemahan baru yang kita baca tadi dikatakan anak sulung, tetapi pada terjemahan Hasan Sustanto dikatakan bahwa memakai kata atau memakai kalimat buah sulung. Kata sulung itu menggambarkan sesuatu yang berharga bagi bangsa Israel. Tetapi buah sulung itu jauh lebih berharga lagi, karena buah sulung ini adalah suatu budaya di mana buah yang diserahkan dalam budaya Israel, buah dari pohon pertama, buah pertama yang dihasilkan suatu pohon itu diserahkan kepada Tuhan dengan tujuan agar Tuhan memberkati buah-buah selanjutnya. Buah selanjutnya akan lebih manis, lebih baik, lebih segar, lebih indah dilihat. Nah, inilah maksud daripada itu, bahwa Tuhan mau juga, bukan hanya bangsa Israel pada saat itu, tetapi saat ini kita menjadi buah sulung, kita yang menjadi berkat, kita yang pertama diserahkan kepada Tuhan, agar keturunan kita, bukan hanya kita yang diberkati, tetapi dari apa yang dijadikan Tuhan, kita menjadi berkat bagi keturunan kita. Itulah kehebatan Tuhan. Dia tidak hanya memberkati Anda pada saat ini, Dia tidak hanya memberkati Anda dan saya pada saat ini, tetapi Ia sendiri yang berinisiatif, Ia sendiri yang berkeinginan, bukan dari hasil perbuatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih-Nya. Ia mau kita, bukan hanya Anda dan saya yang diberkati, tetapi juga Ia mau agar keturunan kita, keturunan demi keturunan kita juga diberkati dan menjadi berkat. Inilah yang Yakobus katakan dalam suratnya kepada 12 suku di perantauan. 12 suku di perantauan ini juga menggambarkan umat-umat percaya saat ini. Bukan hanya kita yang hidup di luar dari kampung tempat lahir kita, tetapi juga ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita berada dalam putaran dunia ini, ketika kita ada di kantor, ketika kita bergaul, ketika kita sedang berolahraga, ketika kita di lingkungan kehidupan kita tidak hidup dengan orang-orang yang semua percaya kepada Kristus, tetapi ada budaya-budaya, ada agama-agama, ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang bisa menyebabkan kita tertipu, bisa menyebabkan kita salah paham, dan akhirnya kita tersesat. Nah, itu yang Yakobus ingatkan kepada 12 suku, dan yang Tuhan ingatkan kepada Anda dan saya saat ini, agar kita jangan tersesat, kita jangan tertipu, kita jangan salah paham. Biarlah kebenaran Tuhan itu yang selalu kita pegang. Bahkan Yakobus 1 ayat 5 berkata bahwa jika ada orang yang kekurangan hikmat, hendaknya ia minta kepada Allah yang mempunyai hikmat itu dan memberinya tanpa membalas-balas.
Itulah yang Tuhan mau ingatkan, yang Tuhan sedang memberikan renungan kita pada saat ini. Kesimpulan renungan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Allah yang memberikan yang baik. Tuhan kita, Yesus Kristus, merupakan Tuhan yang setia. Ia Tuhan yang baik yang selalu beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat kita hidup di dunia ini, dunia yang penuh penyesatan, Tuhan Yesus tetap memperhatikan kita dengan memberikan apa yang kita butuhkan, termasuk nasihat agar kita jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan. Hal berikutnya dari renungan firman Tuhan ini, Tuhan kembali mengingatkan melalui renungan ini bahwa Tuhan adalah Bapa terang, Bapa segala terang, terangnya yang abadi dan tidak pernah meredup. Terangnya lah yang menyinari kehidupan Anda dan saya, agar kita semua tidak terantuk dan jatuh. Renungan berikut yang kita dapat hari ini melalui firman kebenarannya, bahwa Ia juga Tuhan yang berinisiatif, yang ingin menjadikan kita buah sulung, menjadi buah pertama yang diserahkan bagi Tuhan, agar melalui kita, kehidupan generasi-generasi kita, anak cucu kita, Tuhan pun memberkati mereka, bahkan lebih daripada Anda dan saya. Menjadi buah yang baik, menjadi buah yang indah, menjadi buah yang sedap dipandang dan dinikmati oleh banyak orang. Itulah kehendak Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.